Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kita mulai kembali pelajaran hari ini, yaitu pelajaran tematik kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tidak lupa kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat pertanyaan dari teks. Pernahkah kamu membuat pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari sebuah teks? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mencoba membuat pertanyaan dari sebuah teks untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Informasi pada teks dapat kamu ketahui dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, pertanyaan tersebut kalian buat pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, setelah itu kalian dapat menentukan apa saja informasi penting yang terdapat di dalam teks. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali kata tanya apa saja yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya. Yaitu yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau peristiwa. Kemudian kata tanya siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Berikutnya, kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya berikutnya, di mana. Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat. Dan kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Jadi kata tanya ini setelah kalian ingat kembali dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya dari sebuah pertanyaan. Sekarang kalian baca teks berikut ini dengan cermat. Ya, setelah membaca teks ini, mari kita mencoba untuk membuat pertanyaan dari teks tersebut. Ya, kita akan coba buat kalimat tanya. Pertanyaannya adalah yang kita coba, mengapa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda? Nah, di sini kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa. Ya, mengapa ini tadi digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Jadi, seperti ini ya cara membuat pertanyaan dari sebuah teks. Sekarang coba lihat gambar minuman yang ditunjukkan oleh Lani. Nah, di sini Lani bertanya, apakah kamu pernah membuat teh panas atau es jeruk? Ya, mungkin kalian pernah membuat salah satu dari kedua minuman ini. Sekarang kita akan membahas muatan IPA. Di sini, baik itu teh panas maupun es jeruk, ini dua-duanya adalah sebuah minuman. Tapi minuman ini yang satu dalam keadaan panas dan yang satunya dalam keadaan dingin. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering ya mengukur panas dengan sentuhan telapak tangan. Biasanya kalau kita membuat teh panas, di sini kalian akan memegang gelasnya terlebih dahulu. Oh, ini gelasnya panas. Dan jika membuat es, ketika kalian pegang, oh ini gelasnya dingin. Kita biasanya menggunakan telapak tangan kita untuk mengukur panas. Nah, indera peraba kita atau kulit kita ini akan mengirimkan informasi ke otak
untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau terasa dingin. Nah, akan tetapi indera peraba kita itu tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Indera peraba kita itu hanya dapat menentukan benda tersebut panas atau benda tersebut dingin. Nah, kita tidak bisa ya indera perabanya mengukur derajat panasnya. Misalnya teh panas ini dengan derajat 30 teh panas ini panasnya adalah 50 derajat. Kita tidak bisa menentukan seperti itu. Nah, besaran yang dapat digunakan untuk menentukan panas itu disebut suhu atau temperatur. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Pernahkah kalian melihat termometer? Nah, saat ini mungkin kalian lebih sering melihat termometer, terutama jika kalian memasuki sebuah tempat. Kalian akan diukur suhunya terlebih dahulu kan? Nah, alat pengukur suhu tersebut adalah termometer. Termometer ini pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei. Termometer yang digunakan Galileo itu menggunakan udara dan air. Nah, kemudian pada tahun 1714, ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Jadi lebih berkembang ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1742, ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius menentukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Jadi termometer ini terus berkembang. Nah, yang gambar pertama ini yang Ibu tunjukkan dengan panah, ini adalah termometer yang dibuat oleh Galileo. Ini contohnya seperti ini. Dan yang dibuat oleh Daniel Fahrenheit itu termometer air raksa. Ini seperti ini termometernya. Nah, kemudian disempurnakan oleh Andreas Celsius. Nah, Andreas Celsius ini menggunakan skala sampai 100. Ya, jadi titik didihnya sampai 100 derajat Celcius. Nah, apa saja jenis-jenis termometer yang ada di sekitar kita? Ada termometer air raksa. Kemudian ada termometer digital dan ada termometer inframerah. Seperti apa termometer air raksa? Nah, seperti ini ya. Dulu sebelum ada termometer digital, termometernya seperti ini, menggunakan air raksa. Kemudian berkembang menggunakan termometer digital. Nah, di sini kalau digital ditunjukkan angkanya, tapi bentuknya masih berbentuk termometer seperti ini. Dan suhunya ditunjukkan oleh digital seperti ini. Sekarang ada lagi termometer inframerah. Nah, itu sekarang ini termometer yang banyak digunakan untuk mengukur suhu seseorang jika ingin memasuki sebuah tempat. Ya, ini cukup diarahkan ke kulit kita dan akan keluar berapa panas tubuh kita. Nah, di sini sekarang ada dua orang anak yang sedang bercakap-cakap yang bertanya, apakah kamu masih ingat tentang tanda nada? Dan temannya menjawab bahwa dia masih ingat tentang tangga nada. Sekarang kita akan memasuki muatan SBDP. Tangga nada itu ada tangga nada diatonis ya. Tangga nada diatonis ini sebelumnya sudah kita pelajari. Dan juga ada tangga nada pentatonis. Nah, sekarang kita ingat kembali tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis ini terdiri atas 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ini adalah tangga nada diatonis. Dan tangga nada diatonis dibagi menjadi 2, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Sedangkan tangga nada pentatonis ini terdiri atas 5 nada.
Ya, kalau tadi diatonis 7 nada, tangga nada pentatonis ini hanya terdiri dari 5 nada. Ada yang disebut dengan pelok dan ada yang disebut dengan slendro. Jadi ada yang disebut nada pelok dan nada slendro. Apa itu nada pelok? Nada pelok ini urutan nadanya adalah do, mi, fa, sol, si. Lihat ya, di sini cuma ada 5. Cuma ada 5 nada. Do, mi, fa, sol, si. Ini untuk nada pelok, nadanya hanya ini. Kemudian untuk nada slendro, urutan nadanya adalah do, re, mi, sol, la. Ya, do, re, mi, sol, la. Ini juga sama, ada 5 nada saja. Jadi bedanya kalau pelok, ini urutan nadanya do, mi, fa, sol, si. Kalau slendro urutan nadanya do, re, mi, sol, la. Sekarang kita lihat contoh lagu dengan nada pelok. Apa ya contoh lagu dengan nada pelok? Adakah yang tahu? Ya, contoh lagu nada pelok adalah Cublak-Cublak Suang. Ini adalah lagu daerah dari Jawa. Kemudian, contoh lagu dengan nada slendro yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ini juga lagu dari daerah Jawa. Jadi, nada pelok contohnya Cublak-Cublak Suang, nada slendro contohnya Gundul-Gundul Pacul. Baik teman-teman semua, itu tadi pembahasan tentang pelajaran tematik. Tugasnya adalah halaman 14 dan 24. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.